Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi sayyidina Muhammad. Walhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Walhamdulillahilladzi ja'ala ramadana fadilatan li ummati sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah tarawih yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat perintah puasa itu Allah menyuruh berpuasa bagi mereka yang percaya, mereka yang beriman kepada Allah. Kenapa di situ tidak dikatakan ya ayyuhal muslimun? Ya kenapa ya ayyuhal mu'minun? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya jadi di masa Nabi datang sekelompok orang berkata, ya Rasul, amanna billah, kami telah beriman kepada Allah. Apa kata Nabi? La taqulu amanna, jangan katakan kami telah beriman. Walakin qulu aslamna, tetapi katakan kami telah beragama Islam. Apa maksudnya? Bahwa sebenarnya jemaah yang dirahmati Allah, kita itu kadang ngaku-ngaku beriman tetapi sebenarnya belum beriman dalam standar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat pernah bertanya, ya Rasul, siapa sebenarnya orang beriman itu? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Idza ra'aitumur rajula, kalau kamu melihat seseorang ya'tadul masajida, yang mereka itu mondar-mandir di masjid, rumah masjid, rumah masjid, rumah masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikan mereka itu adalah orang yang beriman. Apa maksudnya? Bahwa kita ini kadang baru berislam dalam hidup kita, belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal kita ini pasti akan mati. Tetapi kullukum tamut, kata Nabi, kalian semua pasti akan mati. Dan fakhtar anta kaifa tamut, maka pilih model kematian kalian. Mau mati dalam keadaan beriman ataukah mau mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah? Tentu kita semua ingin mati dalam keadaan beriman. Ketahuilah, kalau ada orang yang mati dalam keadaan tidak beriman, maka dia adalah dalam kematian su'ul khatimah, mati dalam keadaan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya gampang sekali kalau kita ini mau mati dalam keridhaan Allah. Apa itu? Mendawamkan diri kita mondar-mandir di masjid, sholat berjamaah. Kalau kita ke masjid sholat berjamaah setiap saat dan kita mati, yakin fashhadu lahu bil iman, maka dia itu mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Artinya bahwa kalau orang tidak ke masjid, ya, sholatnya hanya di rumah, sholat dia tapi sholatnya hanya di rumah. Kenapa orang yang sholatnya di rumah tidak dianggap beriman oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi setiap habis sholat, jadi Nabi dalam perkara sholat berjamaah tegas. Nabi setiap habis sholat, setiap mau sholat berjamaah dengan sahabatnya, dia balik dulu. Aina fulan? Di mana si ini? Apakah dia sholat di rumahnya? Kenapa tidak sholat di masjid? Apa kata Rasul? La tantahiyanna, jangan ulang perbuatan seperti itu. Kamu sholat di masjid, kata Nabi. La tantahiyanna, jangan ulang. La illam tantahi, kalau kamu terus mengulang sholat di rumahmu, la uharriqanna buyutakum, saya pasti akan bakar rumah-rumah kalian. Nah, kita ini sekarang ini hobinya sholat di rumah. Andailah kita ini hidup di masa Nabi, sudah habis rumah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini kalau mau menjadi betul-betul menjadi orang beriman, maka dawamkan, ya biasakan sholat berjamaah di masjid. Nah, makanya momen Ramadan ini adalah momen di mana kita memulai. Di azan sholat itu hayya 'alas sholat, itu sholat berjamaah disuruhkan, bukan sholat di rumah. Kalau sholat di rumah, shollu fi buyutikum, sholatlah di rumah kalian. Tetapi kalau hayya 'alas sholat, ayo kita sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Karena kalau sudah hayya 'alas sholat, maka hayya 'alal falah, maka kamu akan falah dalam hidupmu. Falah itu kata ulama gabungan antara farah dan faiz. Ada dalam Al-Quran, ulaika humul faizun, mereka itu adalah orang-orang yang sukses. Ada orang yang bahagia, ada orang yang sukses. Jadi ada orang sukses dalam hidupnya tetapi tidak bahagia. Ada orang bahagia, miskin tapi tidak sukses. Nah, falah itu adalah gabungan antara sukses dan bahagia. Jadi kalau orang sholat, maka mereka akan menuju kepada kesuksesan dan kebahagiaan. Jadi kalau kita mau bahagia dalam hidup, mau sukses dalam hidup, maka kata ulama kita, idza aradta an tuslih hayatak, kalau betul-betul kamu mau perbaiki hidupmu, maka fabda bis sholat. Mulai dulu dengan sholat berjamaah. Jadi kita jadikan momen Ramadan ini untuk membiasakan diri kita sholat berjamaah. Kita berharap agar supaya begitu berakhir Ramadan, kita masih dapat menjaga sholat jamaah kita. Kalaulah tidak bisa 5 waktu, kita mulai dulu 5 maghrib isya. Karena kalau tidak dimulai, maka kita tidak akan pernah menjaga sholat berjamaah kita. Jadi sholat itu mudah, tetapi sholat berjamaah itu yang sulit. Kenapa? Karena kadang kita harus korbankan waktu kita. Ya, kadang kita ini orang sholat berjamaah itu kadang waktunya hanya habis mondar-mandir di masjid. Itulah makanya kata Gus Bahan, sebenarnya orang itu kalau mau husnul khatimah sebenarnya mudah. Bagaimana caranya? Setiap habis sholat kita niatkan menunggu sholat berikutnya, sehingga ketika kita sedang bekerja dan azan berkumandang, kita akan mudah meninggalkan pekerjaan kita. Kita tidak akan menganggap bahwa sholat itu adalah beban dari pekerjaan. Ini mengganggu pekerjaan sholat ini. Ini menghambat kemajuan. Karena memang kita ini hidup adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka ketika Nabi Musa mengatakan, wahai Muhammad, jangan 50 waktu, umatku tidak sanggup. Sudah, minta pengurangan. Apa kata ulama tasawuf kita? Andailah Nabi Musa tidak memprovokasi Nabi dengan sholat 50 waktu itu, maka orang sekarang akan mudah hidupnya. Orang sekarang tidak akan kesulitan dalam hidup. Memang sholat itu kadang menyita waktu, tapi kalau sholat dikerjakan dengan sebaik-baiknya, maka sholat kita akan mendatangkan kesuksesan dan kebahagiaan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita ini ingin agar supaya kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka momen Ramadan ini adalah kesempatan terbaik kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah kita berdalil ada alasan tertentu saya sholat di rumah saya ini. Ya, tidak usah kita ini berdalil. Ya, tetapi kita ini akui kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang orang murtad itu karena dia menganggap remeh perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak sholat itu tidak, orang Islam yang tidak sholat itu tidak murtad dengan tidak sholatnya. Tetapi kalau orang Islam sudah tidak sholat, membantah lagi orang yang mengajak sholat, itu bisa mengakibatkan kemurtadan. Ya, itulah makanya di pesantren ini saya selalu katakan bahwa saya tidak anti dengan siswa yang nakal, tetapi saya anti siswa yang kurang ajar. Beda siswa nakal, beda siswa kurang ajar. Ibaratnya ada orang malas sholat, malas saja. Tetapi ada orang yang sudah tidak sholat, dia cari pembenaran lagi. Nah, itu namanya ya bukan malas sholat, tetapi kurang ajar. Sama halnya di masa Nabi
Nabi katakan ketika kamu bangun tidur maka cuci tanganmu. Ada orang di masa Nabi berkata, ya Rasul, iya saya itu kayaknya tidak perlu cuci tangan. Karena kata Nabi di situ, cuci tanganmu karena kamu tidak tahu semalam tanganmu menginap di mana. Kata sahabat, ya Rasul, saya tahu di mana menginap tangan saya semalam. Maka besoknya tidur orang itu, begitu dia bangun tangannya sudah masuk sepotong ke pantatnya. Ya. Kenapa? Karena kurang ajar terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita instan ya diri kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi bulan yang bisa mensucikan diri kita. Jangan biarkan Ramadan berakhir sementara dosa kita belum diampuni. Ragibaan kata Nabi, celaka. Siapa itu yang mereka mendapati Ramadan, berakhir Ramadan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita sudah beriman, maka orang beriman kalau dia berpuasa mampu dia jaga kualitas puasanya. Jadi orang Islam juga bisa puasa. Ya, tetapi orang Islam tidak akan mampu menjaga kualitas puasanya. Makanya dikatakan bahwa kami shaimin, banyak orang yang berpuasa tetapi laisa lahu min siyamihi illa ju'a wal ash. Tidak ada yang bisa dia dapat dari puasanya kecuali hanya capek, lapar, haus. Itu saja. Tetapi orang beriman, makanya dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman mampu menjaga kualitas ibadahnya di sisi Allah. Kenapa? Karena memang dia berpuasa, niatnya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mau cukup dengan sholat berjamaahnya, tetapi dia mau mengejar kedekatan yang lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau orang beriman yang berpuasa, dia betul-betul akan menjaga kualitas ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas orang beriman itu puasa. Ya, puasa itu dalam bahasa Al-Qur'an ini dikatakan syiyam. Namun ulama membedakan antara syiyam dan shaum. Kalau syiyam itu adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Adapun shaum, ya biasa kan kita shaumun, syiamun. Kalau syiyam itu menahan diri dari membatalkan puasa. Kalau shaum menahan diri bukan hanya dari perkara yang membatalkan puasa, tetapi dari perkara yang bisa merusak pahala daripada puasa kita. Nah, apa yang membatalkan puasa? Ada 6 kata ulama kita. Ada 7. Yang pertama yaitu makan minum dengan sengaja. Jadi kalau kita ini santri pagi-pagi ternyata ada sisa makanan tadi sahur, ternyata habis sampai kenyang, itu tidak apa-apa itu. Ya, kalau habis itu alhamdulillah. Nah, jadi tetap dilanjutkan puasa. Siang-siang dapat makanan lagi, makan sampai kenyang, sampai sulit dia bernapas saking kenyangnya, baru dia ingat saya puasa. Maka tidak batal puasa itu. Tetap lanjut sampai asar. Asar ketemu lagi kue, makan kue sampai kenyang. Nanti kenyang baru ingat lagi saya puasa. Itu masih sah puasanya. Tapi kalau 3 kali lupa itu rasa-rasanya tidak betul itu. Kayaknya ada akal-akalan itu. Jadi tidak apa-apa kalau kita ini lupa. Ya, jadi makan minum dengan sengaja. Kalau tidak sengaja tidak batal puasa kita. Mau kenyang atau tidak batal puasa. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Jadi namanya muntah dengan sengaja itu sengaja memasukkan tangan kita ke mulut sehingga kita ini memuntah, kita muntahkan sesuatu. Itu namanya muntah dengan sengaja. Karena kadang kita kalau misalkan lagi ada lain-lain di perut, biasa sengaja memasukkan. Sepanjang tidak sengaja maka tidak batal puasa. Ya, kemudian makan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, istimna, keluar mani. Nah, jadi kalau keluar mani dengan sengaja itu batal. Tapi kalau tidak sengaja, misalkan kita siang-siang tidur, ya tidur kemudian bermimpi berhubungan suami istri, begitu bangun ternyata basah, lihat air, maka tidak batal puasa, cuman wajib mandi sebelum sholat. Kenapa? Junub. Tetapi kalau tidak kalau tidak sengaja
karena tidak sengaja maka tidak batal puasa. Jangan sampai santri gara-gara mimpi basah siangnya akhirnya tidak melanjutkan puasa. Keluar mandi tanpa sengaja itu tidak membatalkan puasa. Ya, jadi yang membatalkan puasa keluar mandi dengan sengaja pegang-pegang kalau keluar. Kemudian yang keempat adalah berhubungan suami istri di siang hari. Kalau malam hari itu tidak apa-apa. Jadi ada orang pernah datang, Ustaz, saya kira biar malam tidak boleh juga. Saya bilang, siapa yang katakan biar malam? Katanya selama ini saya biar malam tidak berhubungan juga suami istri. Saya kata ini kamu itu bodoh. Makanya dalam beragama itu harus belajar agama. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jadi kita itu dengan ilmu yang kita pahami maka akan mudah beragamanya kita. Saya dulu waktu masih kecil kadang kalau puasa itu baru jam 9 sudah kering tenggorokan. Kenapa? Karena kita waktu itu belum tahu cara puasa yang benar. Dikiranya puasa itu biar air liur tidak ditelan semua. Jadi dari pagi kita meludah terus. Akhirnya baru jam 9 sudah kering tenggorokan. Makanya kita ini butuh belajar agama. Semakin kita paham agama ini, ternyata ya agama ini mudah. Kalau kita sakit tidak mampu duduk maka tidak usah paksakan duduk. Ada jamaah pergi ke masjid sholat tarawih, rakaatnya mungkin terlalu panjang ayat yang dibaca, kemudian kaki sudah gemetar, jangan paksakan berdiri, sudah langsung duduk saja. Ya, jadi dalam beragama itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani yang di luar dari batas kemampuan. Tidak bisa berdiri, duduk. Jadi biarpun sebentar berdiri begini kayaknya sudah gemetarkan, sudah duduk saja, sholat dulu, ubah. Kalau duduk ternyata masih gelap-gelap, sudah balik saja. Jadi agama itu kalau dipahami dengan baik ternyata itu tidak berat. Yang berat itu bagi mereka yang tidak memahami agama ini. Ya, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, hilang akal, pingsan. Ya, jadi kalau hilang akal dari sahur sampai buka, itu tidak sah puasanya. Jadi habis sahur ternyata belum masuk, belum azan dia sudah pingsan. Ya, karena dia pikir tidak makan dari pagi sampai sore, akhirnya pingsan. Nanti azan maghrib baru bangun, itu tidak sah puasanya. Tapi kata ulama sepanjang dia terbangun di siangnya, mungkin dia ini bangun di asar, sudah asar nih, kaget dia ternyata dia lama pingsan. Akhirnya setelah itu pingsan lagi, bangun maghrib, maka itu sebagian ulama mengatakan sah puasanya. Kenapa? Karena dia terjaga biarpun cuma sebentar. Jadi kalau hilang akalnya 1 hari penuh maka itu tidak sah puasa. Ya, jadi ya hilang akal itu bisa membatalkan puasa. Hilang akal itu bisa batal puasa. Tapi kalau hanya pingsan itu tidak membatalkan puasa. Gila itu batal. Jadi kalau tiba-tiba ada orang punya penyakit gila datang-datangan, itu kalau dia tiba-tiba gila maka itu saat itu juga batal puasanya. Adapun hanya karena pingsan itu asalkan dia tidak pingsan 1 hari penuh maka itu tetap sah puasanya. Kemudian haid dan nifas itu batal puasa. Jadi kalau perhatikan kaum perempuan itu kalau dia puasa dari pagi, kemudian sudah sallallahu ala Muhammad belum doa puasa, kemudian haid itu batal, biarpun cuma 2 menit. Ya, sudah menunggu ini 2 menit lagi, 2 menit. Kemudian keluar, batal puasa, harus diganti di hari-hari yang lain. Yang bilang nanti Allah maklum itu. Ya, Allah tahu itu bahwa tinggal 2 menit. Tidak ada begitu. Pokoknya masih waktu puasa kemudian keluar haid, batal puasa di hari itu biarpun cuma 2 menit. Ya. Jadi yang membatalkan puasa adalah haid dan nifas. Ya, jadi haid dan nifas itu termasuk dari perkara yang membatalkan puasa. Kemudian yang terakhir murtad. Tiba-tiba kita berpikir kayaknya bagus kalau saya pindah agama, itu sudah murtad. Ya, kalau dia berpuasa waktu itu maka
Jadi murtad itu tidak selamanya oh saya mau keluar dari agama, tapi kalau sudah berpikir ragu kayaknya bagus kalau pihak sudah murtad itu bisa membatalkan ya puasa kita, bukan cuma batal pahalanya tetapi memang membatalkan puasa. Jadi ini perkara-perkara yang harus kita pahami dari yang membatalkan ibadah puasa kita, agar supaya kita bisa menjalankan ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa memperoleh predikat la'allakum tattaqun.